Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam majelis yang mulia ini, majelis yang penuh dengan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kehadiran Allah, semoga semua yang kita lakukan ini bisa diterima oleh Allah sebagai langkah-langkah kita mendekatkan diri kepadanya. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seraya senantiasa berdoa agar keimanan, ketakwaan, keislaman yang ada di dalam hati kita tetap bersemayam di dalam hati kita sampai akhir hayat meninggalkan badan kita. Ayat yang saya baca tadi adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighad, dan siokianya setiap orang mempersiapkan apa yang akan dibawanya esok hari. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun, sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang kau lakukan. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum, dan janganlah kau menjadi orang-orang yang melupakan Allah sehingga Allah membuat mereka lupa atas diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun, mereka itulah orang-orang yang fasik. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, tidak sama penghuni neraka dan penghuni surga itu. Ashabul jannati humul faizun, penghuni surga itulah orang-orang yang sukses. Kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita dijadikan oleh Allah para penghuni surga yang sukses itu. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Materi kita hari ini adalah menapak jalan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cita-cita yang paling tinggi dari seorang mukmin, dari seorang muslim, dari seorang mukminah, dari seorang muslimah adalah memperoleh ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita memperoleh ridha Allah, maka semua kehidupan ini sudah selesai, tidak akan ada lagi masalah. Tidak juga di dunia, tidak juga di akhirat. Maka itu orang mengatakan raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin rasulan wa nabiyya. Aku ridha ya Allah, saya ridha dengan agamamu, saya ridha dengan Allah, saya ridha dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ridha dengan Al-Qur'an. Dan ketika kita ridha dalam kehidupan kita itu, maka tidak ada lagi masalah. Nah, kalau Allah ridha kepada kita, kalau Allah ridha kepada kita, maka insya Allah kita akan memperoleh surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah keridhaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu? Nah, ada jalur yang kita tempuh, yang setiap hari kita lakukan. Mudah-mudahan Allah menerima amalan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Adalah dengan memperbanyak amalan-amalan soleh dan mencegah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah jalur lain? Adakah jalur lain yang bisa dieksplorasi untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Ternyata ada, alhamdulillahirabbil alamin. Dan jalur ini kelihatannya kurang dieksplorasi. Mudah-mudahan setelah ini insya Allah kita bisa mengeksplorasi secara bersama. Apa itu? Yaitu jalur kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kita mengikuti Rasul, dosa-dosa kita itu bisa diampuni. Maka itu kalau kita memang betul cinta kepada Allah, maka kita harus cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari ada seorang yang datang kepada Rasulullah dan menanyakan kepada Rasul begini, ya Rasulullah, matas sa'ah, kapan hari akhir itu, kapan hari kiamat itu, kapan?
Kemudian Rasul bertanya kepada sahabat, "Wa madza a'datalah?" Kamu punya persiapan apa untuk hari kiamat itu? Nah, sahabat ini mengatakan, "Ma'adatu bi katsirin min shalah wala shaum wala shadaqah." Aku ini tidak punya persiapan apapun. Tidak juga sholat, tidak juga puasa, tidak juga sedekah. Tidak punya persiapan apa-apa. Walakinni, tetapi aku ini hubbullaha wa rasulah, aku ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu aja modalnya. Kemudian Rasul mengatakan, anta ma'aman ahbabta, kamu itu nanti di hari akhir bersama-sama dengan orang yang kau cintai. Husyiral mar'u ma'aman ahab, orang itu nanti di hari akhir akan bangkit bersama dengan siapa yang dicintai. Maka itu hati-hati dengan idola. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa diidolakan kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu sudah layak kalau kita ini meningkatkan kecintaan kita kepada Rasul, sudah layak. Dan Rasul itu cintanya kepada kita luar biasa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang rasul dari antara kamu. Azizun 'alaihi ma 'anittum, berat baginya penderitaanmu itu, berat bagi Rasul. Harisun 'alaikum, peduli dengan kamu. Bil mu'minina raufur rahim, kepada orang mukmin dia rauf dan rahim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu barangkali layak untuk pada kesempatan ini saya bacakan syair yang terkenal. Balaghal ula bi kamalihi, kasyafat tuja bi jamalihi, hasunat fi kulli ihtisalihi, ya ayyuhal mushtaquna ila ru'yi jamalihi, sallu alaihi wa ala alihi. Balaghal ula bi kamalihi, kemuliaannya itu sudah berada di ufuk yang paling atas. Ketampanannya dan keelokannya menyibakkan semua kegelapan. Hasunat fi kulli khisalihi, semua aspeknya baik. Hasunat fi kulli khisalihi, ya ayyuhal mushtaquna ila ru'yi jamalihi, wahai orang-orang yang rindu perjumpaan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sallu alaihi wa ala alihi, berikan salawat kepada Rasul dan kepada keluarganya. Pada suatu hari ada seorang sahabat yang setelah selesai dari majelis Rasul itu tampaknya sedih. Kemudian Rasul bertanya kepada sahabat ini, kenapa engkau sedih? Kemudian sahabat ini mengatakan, aku di dunia ini hidup bersama-sama dengan engkau. Nanti ketika aku mungkin di akhirat, ketika aku mungkin di sorga, belum tentu kalau sorga aku ini sama dengan sorgamu, sehingga aku tidak akan berjumpa dengan engkau lagi. Dan itu yang membuat aku sedih. Sehingga Rasul terdiam. Kemudian turun ayat yang menjuti'illah wa rasul. Fa'ulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Wa man yuti'illah wa rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, fa'ulaika, maka mereka itu nanti ma'alladina an'amallahu alaihim, akan bersama-sama dengan orang yang diberi nikmat oleh Allah, minas siddiqin wa syuhada was shalihin, para nabi, orang-orang yang jujur, orang-orang yang syahid, wa hasuna ulaika rafiqa, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa kita insya Allah bisa bersama-sama, tidak hanya di masjid seperti ini, tetapi insya Allah bisa bersama-sama di surga bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu kalau kita ditanya surga yang mana yang kita pilih, surga yang mana yang kita pilih, karena di dalam bahasa Al-Quran ada Jannatul Firdaus, Jannatul Adin, Jannatul Ma'wa, Jannatul Na'im, Ghurfah, nama-nama surga, bahkan ada pintu-pintu, bahkan ada pintu yang dinamakan Ar-Rayyan, adalah pintu yang dikhususkan untuk mereka-mereka yang berpuasa. Kalau kita ditanya oleh Allah, kamu pilih surga yang mana? Ini saya paling tidak, saya kira antum setuju dengan saya insya Allah. Ya Allah, kalau karena rahmatmu engkau masukkan aku di dalam surgamu, karena rahmatmu pasti, bukan karena amalanku sama sekali, tapi karena rahmatmu engkau masukkan aku di dalam surgamu. Masukkan aku di dalam surga yang ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di situ, ya, karena aku ingin berjumpa dengan beliau. Cita-cita yang paling tinggi dari seorang mukmin. Saya membayangkan, saudara, saya membayangkan ya, di surga milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di telaga milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu berkumpul, saudara. Saya hanya membayangkan saja. Itu pasti di sekitar Rasul itu para anbiya,
para anbiya, para aulia, para atqiya itu berkumpul di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para nabi-nabi dan para rasul-rasul itu semua berdiri di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat Al-Qur'an, wa ittakhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala a'aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri qalu fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan para rasul dan para anbiya, disuruh berjanji nanti setelah kamu ini akan datang rasul membenarkan ajaranmu, kamu harus tu'minun nabihi, kamu harus beriman kepada rasul itu, dan kamu harus membantu perjuangannya. Kadang-kadang saya sedih melihat orang-orang Islam yang kelihatannya tidak tertarik dengan membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada kecenderungan untuk mendegradasi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak bisa membayangkan nanti kalau bertemu dengan Rasul bawa apa ya. Karena nanti kalau kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan bawa kado. Kalau kita katakan kepada Rasul, aku ini umatmu, aku ini dari Indonesia, kemudian Rasul bertanya kepada kita, kamu pernah berbuat apa untuk umatku? Kamu pernah berbuat apa untuk umatku? Apa jawaban kita? Nah, mudah-mudahan kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berbuat sesuatu. Saya cuma membayangkan di sekitar Rasulullah itu para anbiya, para atqiya, para aulia. Rasanya kalau kita di situ rasanya agak jauh, agak sulit kita masuk dalam kerumunan itu. Ya, energi level yang berbeda. Tetapi yang saya harapkan, saudara, mudah-mudahan insya Allah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia. Dan antum juga saya kira punya keinginan yang sama. Saya bisa melihat Rasulullah walaupun dari kejauhan. Kemudian saya katakan assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian Rasul melihat dan mengatakan wassalamualaikum. Saya kira setelah itu barangkali tidak ada lagi kebahagiaan yang lebih dari itu. Bagaimana supaya suara kita itu bisa didengar? Nah, saya ini mencoba mereka-reka. Barangkali suara kita ini sudah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam hadis dikatakan seseorang yang membaca salawat, Allah akan mengembalikan roh Rasul kepada jasadnya sehingga Rasul membalas salawat kita itu. Kalau suara kita ini sering didengar, barangkali bahasa sederhananya itu Rasul seolah loh, aku kok tahu kerungu ya ini, suaranya ini kok aku pernah dengar ya. Ini suara siapa ini? Tetapi yang tidak pernah membaca salawat barangkali suaranya tidak pernah terdengar. Marilah kita insya Allah membiasakan diri kita membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat mudah bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, sangat mudah baca salawat. Kalau tidak bisa di dalam hati saja mengucap salawat. Kalau disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali, baca salawat satu kali. Kalau disebut sejuta kali, baca sejuta satu kali. Jadi jangan pernah ada Nabi disebut dan kita kosong begitu saja, sayang seribu sayang. Ya, disebut satu kali salawat satu kali, disebut sejuta kali salawat sejuta kali. Dalam hadis sahih dikatakan siapa yang memberikan salawat kepada Rasulullah satu kali, Allah akan memberikan salawat kepadanya 10 kali. Di dalam hadis yang lain, orang yang kikir itu adalah orang yang disebut namaku tetapi tidak membaca salawat kepadaku. Begitu. Pada suatu saat Sayyidina Ali bertanya kepada orang-orang Irak, ayat apa di dalam Al-Quran yang banyak memberi harapan? Ar-Raja, yaitu Raja. Jadi di dalam Al-Quran itu ada ayat yang membuat kita takut. Ya, banyak sekali ayat yang membuat kita takut. Karena manusia ini kelihatannya memang harus ditakut-takuti. Ya. Kalau ingin membuat manusia itu berprestasi harus ada elemen takut di dalamnya. Maka saya termasuk penganut aliran bahwa di dalam pendidikan pun harus ada elemen takut. Kita ini lebih takut masuk neraka daripada mengharap surga. Kalau andai kata surga itu, misalnya neraka itu tidak ada, tetapi surga itu ada, saya khawatir kalau manusia di dunia ini bisa berbuat baik. Karena kita ini elemen yang paling dominan, sovereign master itu adalah ketakutan. Takut itu luar biasa, motivator yang luar biasa. Cinta juga demikian. Maka itu ayatul Raja dan ayatul Khauf, ada ayat-ayat yang menakutkan di dalam Al-Quran, tetapi ada ayat-ayat yang juga memberi harapan. Kemudian orang Irak mengatakan, bagi kami ada ayat di dalam Al-Quran yang banyak memberi harapan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim.
Katakanlah kepada hamba-hambaku yang sudah jauh melampaui batas di dalam perbuatannya yang tidak baik, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa, semua dosa. Innawal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu adalah Maha Pengampun dan Maha Rahmat. Nah, ayat ini memberi harapan karena apa? Bagi mereka-mereka yang sudah berdosa, kepalang berdosa, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kalau kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah masih akan membuka pintu lebar-lebar untuk memberikan kita pengampunan. Nah, kemudian Sayyidina Ali mengatakan begini, bagi kami dari kelompok Ahlul Bait ada ayat di dalam Al-Quran yang paling memberi harapan, ayat yang insya Allah antum semua tahu, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha, Allah nanti akan memberi engkau Muhammad sehingga engkau ridha. Dan Rasul mengatakan, ya Allah, aku belum ridha kalau ada satu orang dari umatku masuk ke dalam api neraka. Walaupun ada hadis yang cukup mengerikan ini bapak-bapak dan saudara sekalian, ada hadis yang cukup mengerikan dalam artian bahwa di hari akhir disampaikan di dalam hadis itu Rasulullah SAW berdiri di dekat telaga, kemudian umatnya ini datang untuk minum dari air telaga, kemudian Rasul mengatakan mari. Kemudian malaikat datang dan mengatakan, oh kalau kamu tidak boleh. Kemudian Rasul bertanya, kenapa kok mereka dilarang? Kemudian malaikat menjawab, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah kepergianmu. Ya. Nah, saya kira itu juga berlaku untuk kita sekarang. Rasulullah tidak tahu apa yang dilakukan orang-orang Islam kepada orang-orang Islam sendiri. Apa yang dilakukan orang-orang Islam kepada orang-orang Islam sendiri. Kalau yang dilakukan orang-orang dari luar Islam sudah tidak heran. Oh, itu mulai zaman dulu, saudara. Yang termasuk yang belakangan ini dilakukan dengan penuh kekerdilan. Kadang-kadang saya heran, orang kok bisa mikir kerdil, dangkal. Katanya esprit raffine, katanya cara berpikirnya luar biasa. Kebebasan berekspresi, tetapi dangkal, saudara. Kerdil sekali, kekanak-kanakan. Apa yang bisa diperoleh dengan menyakitkan hati orang lain? Maka itu ada orang yang mengatakan begini, walaupun itu kebebasan berekspresi, tapi kalau sudah menyakiti 1,5 miliar orang, itu bukan kebebasan berekspresi, itu kerdil itu. Dan saya heran, pikiran seperti itu malah ada di orang-orang tertentu yang barangkali sudah pada posisi yang demikian tinggi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya kadang-kadang heran, ya. Karena sebetulnya tidak masalah bagi kita, seperti yang antum tahu belakangan ini ada Rasulullah SAW yang maksudnya dibuat karikatur dan sebagainya, tidak mengherankan. Dan sebenarnya kalau bukan hanya khawatir itu nanti berlanjut jauh, rasanya tidak perlu ditanggapi secara berlebihan. Rasanya karena apa? Bukan tidak ditanggapi secara, karena apa? Karena ketika satu dua orang menghina Rasulullah SAW, 1,5 miliar orang memujinya. Pagi hari ini saya tidak tahu berapa ratus juta orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berapa juta orang berselawat pagi hari ini saja. Jadi sebetulnya itu satu bentuk kekerdilan yang saya heran. Yang saya heran karena kekerdilan seperti itu muncul dari kepala orang yang merasa dirinya hebat, merasa dirinya berpemikiran maju, tetapi ternyata melakukan sesuatu yang barangkali saya kira ya dangkal sekali. Jadi Rasulullah SAW seperti kata Sayyidina Ali, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha, Allah akan memberi engkau Muhammad sehingga engkau redha, yaitu di dalam ayat Al-Quran di mana Rasul mengatakan bahwa aku tidak rela kalau ada umatku yang masuk ke dalam api neraka. Tetapi di dalam hadisnya itu kemudian setelah malaikat itu mengatakan engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalanmu, kemudian Rasul mengatakan suhqan. Satu kata-kata yang sangat mengerikan, saudara. Rasul mengatakan kepada kita, kamu pergi, kamu tidak usah di sini, ya, karena kamu tidak pernah berbuat apapun untuk umatku. Kamu mengubah ajaran setelah aku pergi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum astaghfiru innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi mawalah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Pada khutbah yang kedua ini saya akan memberikan satu poin saja insyaallah secara singkat gitu ya, bahwa bagaimana cara menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling gampang salawat. Tetapi saya kira tidak cukup. Terlalu mudah, terlalu sedikit yang kita berikan kepada Rasulullah kalau cuma sekedar salawat. Tetapi kalau salawat saja tidak diucapkan, wallahu a'lam. Ya, kalau salawat saja tidak, wallahu a'lam. Tetapi saya kira terlalu mudah. Kalau kita misalnya membaca salawat sekian kali, saya kira masih belum berarti banyak. Bagaimana? Nah, saya melihat wallahu a'lam ini, mari kita buat hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bangga dengan kita. Ya. Bangga dengan kita sebagai umatnya. Bagaimana caranya? Tunjukkan prestasi yang paling gemilang. Tunjukkan prestasi kita ini yang paling gemilang di seluruh umat di dunia. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kita ini umat terbaik. Tunjukkan. Rasul tidak senang kalau melihat umatnya lemah. Rasul tidak senang kalau melihat umatnya miskin. Rasul tidak senang kalau melihat umatnya bodoh. Rasul tidak senang kalau melihat umatnya terjajah. Rasul tidak senang itu. Walillahil izzatu walil rasulihi walil mu'minin. Kemuliaan itu milik orang Islam. Mari kita bersama-sama, ya. Setiap orang berupaya untuk meraih prestasinya yang paling gemilang, dan tidak cuma itu. Mari kita bersama-sama mengangkat derajat umat Rasul dengan apapun yang kita punya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua keinginan kita itu. Marilah kita tutup khutbah kita ini dengan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dahului dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan penuh keyakinan bahwa salawat kita disampaikan kepada Rasul, dan dengan penuh keyakinan bahwa Rasul membalas salawat kita itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadi al hajat ya ghafir adh-dhunubi was sayyi'at. Rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa atina ma wa'adtana wa rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawma yab'athun yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Rabbana habbib lana al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih lana al-kufra wal fusuqa wal isyan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wastaghfiruhu yaghfir lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.